Artinya memang yang seperti aku bilang tadi gitu ya, kita tidak bisa serta-merta bahwa seksual ini adalah begini-begini, itu tidak bisa saklek gitu membicarakan bahwa atau memberi pengertian terhadap apa itu seksual, barang apa ini gitu. Kita tidak bisa langsung ini loh gitu kan, tidak bisa, karena tadi yang aku bilang bahwa seksual ini butuh proses gitu. Orang aja yang sudah berpasangan juga butuh proses untuk menikmati ini bersama gitu kan dan sebagainya. Tapi yang jelas apa tadi yang aku tangkap bahwa pendidikan seks itu artinya gini. Tadi kan Bang Teddy mencoba membenturkan bahwa nilai-nilai agama gitu kan, nilai-nilai budaya gitu kan. Nah, bagiku pengetahuan atau pemahaman seks itu adalah di luar, kita harus memetakan bahwa itu di luar dari nilai-nilai yang tadi gitu. Jadi artinya gini, ketika kita sudah memahami anatomi kita tadi gitu kan, kita sudah memahami resikonya. Kalau kita melakukan ini kita akan mendapatkan penyakit yang dan sebagainya itu. Terus kalau kita misalkan melakukan hubungan tanpa ada komitmen bersama untuk menciptakan kehidupan baru gitu kan. Nah, ini resikonya apa gitu, bakal ada anak yang dibuang dan tidak diakui. Nah, ketika kita sudah memahami itu gitu kan. Jadi artinya itu adalah pendidikan seks. Nah, urusan ketika kita sudah tuntas mengenal diri, mengenal hubungan relasi untuk seksual dengan pasangan atau sesama jenis dan sebagainya gitu kan. Kita sudah tuntas di situ. Nah, urusan dia mau selingkuh kah? Urusan dia mau berhubungan seks sebelum menikah kah? Itu udah urusan sudah urusan memasuki ranah kepercayaan gitu. Ya kalau dia percaya dengan agama yang dianutnya, dia tidak akan melakukan seks sebelum nikah misalkan. Karena kita udah bicara ke nilai kita, jadi nggak bisa membenturkan edukasi seks dengan nilai-nilai agama dan budaya gitu Bang. Karena kan kalau kita benturkan udah ribet lagi nih kita gitu, mana nilai agama yang mau kita jaga, mana nilai budaya yang mau kita hargai gitu, mana kebutuhan pemahaman seks yang harus benar-benar kita tahu. Nah, itu ya aku pikir, jadi kita harus memetakan. Artinya ada seseorang mungkin dia udah paham tentang pemahaman seks, anatomi dan sebagainya. Dia sudah mengerti kalau aku melakukan hubungan suka-suka aku akan, tapi dia tetap melakukan itu. Artinya dia secara moralitas kan bisa dipertanyakan. Nah, itu kan sesuatu yang berbeda tadi. Itu yang menurutku yang harus kita kita bedakan gitu. Kita campur-campur juga kan urusan pemahaman seks dengan nilai-nilai agama dan kebudayaan. Nah, kalau negara menurutku ya yang tadi kita pertanyakan gitu. Nah, Jepang, apakah kita mau seperti itu gitu? Apakah negara juga harus mengurusi urusan seperipatnya kita ini gitu? Kalau sampai negara sudah mengurusi ini kan apa dampaknya? Kan kita bisa bicara seperti apa, bisa memikirkan hal itu juga gitu. Nah, Jepang sendiri sekarang udah kebingungan untuk kembali mendongkrak penduduknya gitu. Karena mereka sudah tidak punya generasi muda lagi. Nah, itu yang terjadi di Jepang. Artinya kebijakan mereka sampai mengurus urusan seks masyarakatnya ini, itu ternyata berdampak luas gitu. Di desa-desa udah tidak ada lagi masyarakat yang pemuda gitu. Nah, mau jadi apa Jepang tanpa ada generasi muda? Nah, ini yang udah menjadi keresahan bagi mereka. Nah, makanya masing-masing negara punya kebijakan sendiri. Nah, di kita ini sebenarnya mau seperti apa? Nah, ini kan menjadi diskursus yang baru lagi untuk kita pikirkan bersama. Itu menurutku. Terima kasih Kak Anggi. Ya Bang? Oke, baiklah. Tapi setelah ini nanti boleh ditanggapi dengan closing statement juga ya Kak ya. Oke, silakan Bang Johendri. Enggak ditanggapi juga enggak masalah. Maksudku aku agak ini juga tergelitik juga sih. Artinya kalau memang mau generasi yang jangan, tadi ungkapannya jangan asal-asal gitu ya. Artinya gini, ini perlu juga sih kita juga harus bukan meluruskan sih sebenarnya. Mungkin persepsi kita beda-beda kali ya. Tapi persoalannya ketika membicarakan sebuah pernikahan atau perkawinan, nggak ada lagi istilahnya bikin anak asal-asal. Nggak ada. Kenapa? Ketika sudah menikah, sudah married, itu pasti memang udah rancangannya pingin punya anak gitu. Persoalan demografi yaitu persoalan negara lain nggak mungkin. Tapi di budaya bisa, di agama sudah dikuatkan juga, dan
aku yang paling menarik sebenarnya bukan persoalan pendidikan seksnya, tapi bagaimana negara bisa adil terhadap negara kecil, yaitu keluarga. Sebenarnya itu esensi. Kalau negaranya nggak adil, negaranya nggak, istilahnya nggak peduli dengan persoalan keadilan di masyarakat, yang namanya edukasi seks itu percuma gitu. Kenapa? Di situ poinnya. Karena kalau dari sejak dini, anak-anak itu sebenarnya sudah dididik. Contohnya, ada sekolah yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan dari kecil. Anak-anak laki-laki sebelah sini, anak-anak perempuan sebelah sini. Artinya dari kecil sebenarnya sudah dikasih gambaran. Mungkin tidak se ekstrim kalau kita bicara soal seksualitas, tidak se ekstrim Serat Centini ya, Darmo Gandul atau apa. Aku nggak tahu di Pustaka Batak ada nggak seperti itu. Nah, kalau di adat istiadat juga ada. Contohnya kayak di Minang umpamanya, itu tanggung jawab ketua suku, katakanlah ketua kaum terhadap perempuan-perempuan yang ada di situ itu luar biasa, nenek mamanya. Termasuk nenek mamanya, kalau ada perempuan yang didekati oleh laki-laki itu sudah diawasi. Artinya kalau memang dia mau cocok gitu, saling suka, dinikahkan dan diawasi gitu. Artinya peran komunal itu juga penting. Jadi sebenarnya kalau bicara edukasi seks, pendidikan seks, terlepas dari ukuran usianya, usia berapa dia atau berapa itu kan tergantung ya situasinya ya. Mungkin umur 7 tahun ini pendidikannya ini. Nah, makanya kalau bicara soal tanggung jawab soal apa, ketika dia masuk ke pernikahan, di Kristen mungkin sudah ada konsul dengan pastornya, di Islam ada dengan tuan kadinya. Ini ada tanggung jawab. Artinya faktor-faktor lain seperti katakanlah belum mau punya anak, itu sifatnya pribadi, sangat pribadi sekali gitu. Artinya tidak bisa juga kita tekankan, kamu kalau memang menyusahkan negara saja nggak usah punya anak, nggak bisa. Karena itu sudah negara kok cuman hadir ngasih ini saja, ngasih KTP-LC untuk kamu boleh menikah dengan ini, kan enggak. Tapi pengawasan dari hulu ke hilir, ketika ada laki-laki dan perempuan menikah dan disahkan oleh negara dalam bentuk buku nikah, negara harus hadir bicara bukan soal rumah tangganya, bukan soal tempat tidurnya lagi, tapi membicarakan bagaimana si laki-laki tetap punya kerjaan, ekonominya gitu, kesejahteraannya, jangan pikirkan ranjangnya gitu. Jadi contohnya kalau ada laki-laki, kamu sudah menikah, umur berapa? Apa pekerjaanmu? Nah, bagaimana tetap dia bisa memberikan ekonomi kepada rumah tangganya? Karena yang menjadi persoalan ketika terjadi perceraian itu rata-rata faktor ekonomi gitu. Nah, bahkan ekonomi besar pun yang istilahnya banyak duit pun bisa jadi masalah kan? Kenapa? Karena ada tidak kontrol. Contohnya pejabat-pejabat kita kan nggak dikontrol kekayaannya seberapa, sehingga dia bisa saja kasih bini yang kedua, ketiga, kodam 1, kodam 2, kodam 3, kodam 4, semua kodam kan gitu. Nah ini sebenarnya kalau negara masih belum bisa menjamin soal keadilan dalam tingkat perekonomian, kemudian menjamin keadilan bagi perempuan yang korban kekerasan, susah juga kita mengatakan bahwasanya tidak boleh punya anak atau. Nah, tapi aku yakin ya ini mungkin tak perlu ditanggapi kali. Ini persoalan anak ini memang bukan persoalan asal-asal gitu. Artinya ini persoalan bagaimana tanggung jawab negara juga harus hadir gitu. Kalau Jepang dia bertanggung jawab persoalan itu, efeknya kan menyimpang jadinya kan. Munculnya Toy Story itu kan bagian dari kapitalis juga. Akhirnya kapitalis yang makan. Kalau kita kan tidak sampai seperti itu. Tapi bagaimana negara termasuk kaum komunal yang katakanlah masyarakat adat tadi juga punya peran penting. Nah, kalau di matrilineal bagaimana harta warisan itu tidak sama dengan undang-undang, dengan hukum agama gitu. Kenapa? Perempuan lebih banyak porsinya dapat. Nih, harta pusaka perempuan yang ngurus. Tidak ada hak laki-laki gitu. Jadi dilindungi dia. Nah, eksesnya kan selalu menjadi korban kan perempuan sebenarnya kan. Kalau Kak Sri bilang korbannya laki-laki, itu persoalan diranjang barangkali ya. Bukan hanya perempuan, berarti laki-laki juga korban Kak ya. Tidak adil kan Kak. Larinya ke situ. Karena tidak ada keadilan itu muncul sampai ke bawah, sehingga terjadilah ekses seperti itu. Ya contohnya kita ribet masalah
anak-anak harus sudah dipisahkan dengan mamanya, umpamanya kamar. Memang secara di agama juga ada kok. Kalau di Islam, kalau umur sekian sudah dikasih kamar sendiri, artinya dia dikasih ruang privasi gitu sebenarnya. Kalau dia sudah akil balik, dia tidak boleh masuk kamar mama dan bapaknya sekonyong-konyong. Kalau malam ya, kalau malam. Bukan berarti dia tidak boleh, bapak mamaku malam ngapain ya? Kok nggak boleh diketok pintunya, kan begitu. Nah itu kan ruang privasi mak dan bapaknya, dia juga punya ruang sendiri. Tapi edukasi di keluarga tetap dikasih tahu. Ya kan nggak mungkin secara gamblang ya. Pasti anak-anak dikasih tahu, ya buat ini biar ada adikmu, kan gitu kira-kira. Nanti baru pertanyaannya berkembang. Tapi itu tadi, kalau negara nggak, memang negara harus ngurusin itu memang. Kalau dibilang nggak ngurusin ya, itu juga sama omong kosong juga sebenarnya. Karena persoalannya kan memang kita bernegara. Negara paling kecil adalah keluarga. Nah itu sih sebenarnya ketika kita sudah bicara soal bagaimana reproduksi, bagaimana bernegara, ya paling jelas adalah persoalan suka atau tidak suka ya, barangkali kita kepada negara. Yang jelas selama negara memang bisa mengayomi masyarakatnya, warganya, ya mudah-mudahan persoalan edukasi seks ini tidak begitu penting untuk dibicarakan masuk dalam kurikulum. Kenapa? Itu poin penting menurutku ya. Menurutku. Kenapa? Edukasi sebenarnya sudah ada. Kita tidak menabungkan sebenarnya. Anak-anak kecil mungkin ya, yang mama yang sekarang ini pasti udah ngajarin anaknya ini. Tapi persoalan fungsi nanti lihat umurnya. Nah itu sih sebenarnya kegelisahan juga sih sebenarnya. Mudah-mudahan ini bisa ditanggapi kali lah.